Makanya di Maulid dikatakan wa sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, yaitu rambut Nabi SAW itu bainal jummah wal wafrah, antara jummah, yaitu yaitu rambut yang sampai pundak, dan wafrah artinya ada di tengah-tengah itu, yaitu limah. Dan juga diantara disifati alisnya Nabi SAW sawabiq ay kamilat, yaitu sempurna, yaitu tidak ada yang bolong atau yang botak daripada bagian alisnya Nabi SAW. Begitu sempurna, begitu indah daripada alisnya Sayyidina Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi SAW itu terdapat cahaya di bagian tengah daripada hidungnya, dimana orang ketika tidak melihat dengan seksama dikira itu Nabi SAW ada jendolan di bagian tengahnya, padahal pada dasarnya tidak. Namun itu nur yang ada di bagian tengah daripada hidung Sayyidina Muhammad SAW. Apabila Nabi SAW berjalan, maka rafa'a rijlaihi biquwwah, Nabi SAW mengangkat kakinya dengan quwwah, dengan semangat, bukan dengan lemes. Mengangkat daripada kakinya jalan lemes-lemes lah. Nabi SAW idza zala qal'a, seperti orang yang mencabut daripada tanaman itu biquwwah. Begitulah Nabi SAW mengangkat daripada setiap kakinya dalam berjalan Sayyidina Muhammad SAW. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم إلى أن قال. Masih kita melanjutkan daripada pembacaan syama'il dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, di mana kemarin kita terakhir membahas di pertengahan daripada hadis, di akhir-akhir daripada hadis tersebut, di mana di antaranya Ar-Rawi meriwayatkan daripada di antara sifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasuqu ashabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yasuqu ashabah, yaitu menggiring daripada sahabatnya. Maksudnya fil masyi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan itu tidak berada di depan, kemudian para sahabat berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yasuq ashabah, yaitu Nabi SAW seakan-akan seperti yang menggiring, Nabi SAW yang di belakang daripada para sahabat. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sebagaimana nanti akan diriwayatkan pula oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khallu dhahri lil malaikah, biarkan belakangku untuk para malaikat. Yaitu sehingga para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok seperti itu? Di mana hal seperti ini, kata Syekh Abdullah Al-Lahji, lianna min kamalit tawadhu alla yada'a ahadan yamshi khalfah, karena di antara kesempurnaan tawadhu'nya seseorang adalah tidak membiarkan seorang pun berjalan di belakang dirinya. Ini menunjukkan kamal tawadhu' dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak membiarkan sahabatnya berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ima'an ila mura'ati adhafihim, dan juga menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW supaya bisa memperhatikan daripada para sahabatnya. Ketika mungkin di tengah jalan sahabatnya melakukan ada suatu perbuatan yang mungkin perlu untuk ditegur, maka bisa ditegur oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan innama bu'itsu mu'allima, sungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai seorang muallim, sebagai pendidik. Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Kalau Nabi berjalan di depan, nggak kelihatan apa yang dilakukan mungkin oleh para sahabat yang ada di belakangnya. Walaupun Nabi SAW di antara mukjizat yang Allah berikan oleh kepada Nabi SAW, yara min khalfihi kama yara amam, yaitu Nabi SAW bisa melihat apa yang ada di belakang Nabi sebagaimana kita melihat apa yang di depan kita. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan. Namun
Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW begitu tawadhu, begitu perhatian kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan jauhnya Nabi SAW daripada sifat takabbur, di mana yang namanya raja-raja selalu berjalan di depan, paling depan, kemudian di belakang para pengawal-pengawalnya. Maka Nabi SAW jauh daripada sifat takabbur seperti itu. Nabi SAW kamil tawadhu, yaitu begitu sempurna ketawadhuan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa yabduru man laqiyahu bisalam, bahkan Nabi SAW yabdur, yabda, yang memulai pertama kali siapapun yang Nabi temukan dari kalangan umat Islam, Nabi yang pertama kali mengucapkan salam. Ini menegur yang pertama, di mana orang-orang yang pembesar-pembesar yaitu gengsi untuk mulai negur duluan, apalagi kepada anak kecil, apalagi kepada orang yang rendah, gengsi buat negur. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ditemui oleh Nabi SAW, Nabi yang pertama kali negur, Nabi yang pertama kali menyebut memberikan salam kepada orang tadi. Bahkan sampai kepada anak kecil pun Nabi SAW lewat nemuin anak kecil, Nabi SAW juga mengucapkan salam kepada mereka. Padahal Nabi SAW seorang nabi, seorang pemimpin daripada suatu negeri, seorang yang disegani, namun nggak ngerasa gengsi untuk negur pertama, untuk lebih dahulu menegur walaupun orang yang berada di bawah Nabi SAW. Ini juga menunjukkan kamal tawadhu, sempurnanya daripada ketawadhuan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya Syekh Yusuf An-Nabhani setelah menukil daripada hadis yang cukup panjang, barulah kemudian beliau menjabarkan satu persatu daripada mufradat yang mungkin dianggap asing, di mana beliau menjelaskan, dan mana kebanyakan ini sudah kita bahas sebelumnya daripada mufradatnya, di mana wa ma'nal fahm, makna daripada Nabi SAW fakhman mufakhama, itu Nabi SAW diartikan faham ay azim fi nafsih, seorang yang mulia, agung pada zat diri Nabi SAW itu adalah zat yang azim, yang begitu agung zatnya Nabi SAW, baik dari akhlaknya, baik dari bentuk fisiknya Nabi SAW azim fi nafsih, fahm mufakham, lagi Nabi SAW mufakham, pada zatnya itu agung, mulia, begitu juga mufakham, diagungkan, dibesarkan oleh orang siapapun yang melihat Nabi SAW, ail mu'azzam inda ghairih, yaitu diagungkan yaitu oleh orang lain. Siapapun yang melihat Nabi SAW akan merasakan daripada keagungan kebesaran Sayyidina Muhammad SAW. Adapun juga disifati Nabi SAW itu yang marbu', bukanlah orang yang atwal minal marbu' wa aqsar minal musyadzab, yaitu disifati Nabi SAW itu lebih pendek dari musyadzab, yaitu daripada tinggi badannya Nabi SAW lebih pendek dari musyadzab. Wal musyadzab yaitu adz-dzahirut tul ma'ana hafah, yang terlalu tinggi namun kurus, itu makna al musyadzab. Wa rajul asy-sya'r, adapun makna rajul asy-sya'r, di mana Nabi SAW disifati pula rajul asy-sya'r ay mustarsilah, yaitu yang terurai daripada rambutnya Nabi SAW. Idza farraqa nasiyatahu farraqaha, itu di mana Nabi SAW kalau ingin membelah daripada rambutnya masih bisa. Orang kalau sudah sangat terlalu keriting itu nggak bisa belah tengah, namun Nabi SAW itu tidak yang begitu keriting, tidak yang keriting, yaitu lurus namun agak bergelombang daripada rambutnya Nabi SAW. Wal aqiqah, sebelumnya juga disebut idza farraqa aqiqatahu faraqaha, itu apabila Nabi SAW memisahkan daripada aqiqah. Wal aqiqah di sini maknanya adalah sya'rur ras, rambut ke kepala. Di mana al aqiqah yang kita tahu, aqiqah artinya apa? Kambing yang disembelih sebagai tanda syukur atas kelahiran seorang anak. Maka itu disebut dengan aqiqah. Arti secara bahasa daripada aqiqah itu adalah rambut yang berada pada anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu yang disebut dengan aqiqah lugatan secara bahasa. Makanya kenapa juga yang namanya hewan sembelihan tadi ketika anak baru lahir itu disebut aqiqah, karena biasanya habis disembelih bersamaan dengan itu juga dicukur daripada rambut aqiqah tadi, rambut yang keluar bersamaan dengan bayi tadi. Makanya disebut itu kambing dengan aqiqah. Jadi aqiqah itu pada dasarnya adalah nama untuk rambut bayi.
yang keluar yang tumbuh saat dia keluar dari rahim ibunya. Namun yang dimaksud akikah di sini yaitu rambut secara umum, yaitu sya'rur ras. Wa wafarah, itu apabila Nabi SAW wafarah, itu mensifati daripada rambut Nabi SAW itu wafarahu, ay ja'alahu wafrah. Nabi menjadikan rambutnya itu wafrah. Wahia sya'run nazil min syahmatil udhun, rambut yang menjulur sampai ke syahmatil udhun, sampai ke syahmatil udhun. Apa istilahnya? Bagian bawah dari telinga, daun telinga, yaitu bagian daun telinganya. Apabila rambut sampai ke daun telinga itu disebut dengan wafrah. Idza lam yasil ilal mankib, itu jika sekiranya tidak sampai ke pundak. Rambut yang panjangnya sampai daun telinga itu disebut dengan wafrah. Kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu ada 3 sebutan panjangnya rambut. Ada yang disebut wafrah, ada yang disebut limmah, ada yang disebut jummah. Yaitu kalau wafrah tadi yang rambutnya panjangnya sampai daun telinga. Adapun kalau limmah yaitu yang sampai mana? Melebihi daun telinga namun tidak sampai pundak, disebut limmah. Adapun kalau jummah yaitu yang sampai ke pundak, panjangnya rambut sampai pundak, itu yang disebut dengan jummah. Makanya di Maulid dikatakan wa sya'ruhu bainal jummati wal wafrah, yaitu rambut Nabi SAW itu bainal jummah wal wafrah, antara jummah, yaitu antara jummah yaitu rambut yang sampai pundak, dan wafrah artinya ada di tengah-tengah itu, yaitu limmah. Ala kulli hal, intinya banyak sahabat yang meriwayatkan, ada yang meriwayatkan rambut Nabi itu wafrah, ada yang meriwayatkan limmah, ada yang meriwayatkan jummah, dan itu sudah pernah kita bahas bahwasanya bisa jadi sahabat meriwayatkan tergantung dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Itu terkadang ada sahabat yang melihat rambut Nabi wafrah, maka itu yang mereka riwayatkan. Terkadang ada yang lihat pada saat rambut Nabi limmah, dan itu yang mereka riwayatkan. Atau yaitu pada dasarnya rambut Nabi SAW dikatakan jummah, yaitu ketika basah. Ketika basah habis mandi, orang biasanya rambutnya lebih panjang. Namun ketika sudah kering agak naik rambut Nabi SAW menjadi wafrah atau limmah. Wa azhar, adapun Nabi SAW disifati kulit Nabi SAW azharul laun, yaitu musyarriqul laun, itu terang daripada warna kulit Nabi SAW. Nayyiruh, itu bercahaya daripada kulit Sayyidina Muhammad SAW. Wa azajjil hawajib, adapun Nabi SAW disifati azajjil hawajib, ay muqawwisuha ma'atul, yaitu seperti layaknya kaus, yaitu seperti layaknya panah busur, yaitu dengan panjang, yaitu panjang lagi, yaitu bengkok seperti layaknya busur daripada hajib, daripada alisnya Sayyidina Muhammad SAW. Dan juga diantara disifati alisnya Nabi SAW sawabiq ay kamilat, yaitu sempurna, yaitu tidak ada yang bolong atau yang botak daripada bagian alisnya Nabi SAW. Begitu sempurna, begitu indah daripada alisnya Sayyidina Muhammad SAW. Dan juga disifati Nabi itu aknal irnin, yaitu akna, yaitu mancung daripada hidungnya Nabi, ay tawilul anf, panjangnya hidung, ma'adiqati arnabatih, dengan diqqah yaitu tipisnya arnabah. Arnabah itu tarafil anf, yaitu pinggir daripada hidung, jadi bukan yang hidungnya gede, namun diqqah yaitu yang panjang lagi, agak tipis daripada bagian arnabah. Arnabah itu bagian sisi daripada hidung, jadi bukan yang lebar daripada hidungnya, namun ma'adiqah fi arnabatih fi wasatihi ba'dur irtifa, yang mana di bagian tengah daripada hidung Nabi ada sedikit naik, namun bukan yang sebagaimana sebelumnya kita jelaskan bahwasanya Nabi SAW itu terdapat cahaya di bagian tengah daripada hidungnya, di mana orang ketika tidak melihat dengan seksama dikira itu Nabi SAW ada jendolan di bagian tengahnya, padahal pada dasarnya tidak, namun itu nur yang ada di bagian tengah daripada hidung Sayyidina Muhammad SAW, dan itu juga sudah kita bahas sebelumnya. Wal asyam, adapun al asyam yaitu Nabi SAW tadi disifati bukan orang yang asyam, di mana asyam tadi murtafi' qasabatil anf, yang agak naik daripada qasabah, yaitu bagian tulang hidung. Itu Nabi SAW bukan orang yang naik, ada orang yang mancungnya itu bagian tengahnya yang maju, itu Nabi SAW laisal asyam. Kemudian wal asnab, dan juga adapun disifati Nabi SAW al asnab ay abyadul asnan ma'abariq wa tahdidin fiha, yaitu putihnya gigi yang berkilau daripada
gigi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mufallij, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mufallij ay munfarijus sanaya, yaitu munfarij terdapat celah di antara sanaya. Nah, di mana sanaya itu bentuk jamak dari saniyah. Nah, yaitu bagian gigi dari mana saniyah? Bagian gigi seri bagian depan yang dua. Nah, itu yang disebut dengan saniyah, atas dan bawah. Nah, saniyah itu ada 4 gigi. Di atas ada 2, di bawah ada 2. Nah, itu disebut dengan saniyah, gigi seri bagian tengah. Adapun kalau gigi seri dalam bahasa Indonesia itu 4 gigi, yaitu yang ada di tengah-tengah antara taring, itu disebut dengan gigi seri. Namun di dalam bahasa Arab itu yang namanya gigi seri itu berbeda. Yang bagian tengah dari gigi seri disebut dengan saniyah. Adapun yang di pinggirnya yang bersebelahan dengan gigi taring itu disebut rubaiyah. Nah, disebut dengan rubaiyah. Makanya ketika kita membaca daripada hadis ketika perang Uhud, Nabi SAW ingkasarat rubaiyatuh, itu sampai patah daripada rubaiyah, itu gigi seri bagian mana? Lalu disebut rubaiyah, yaitu yang bersebelahan dengan gigi taring, itu yang disebut dengan rubaiyah. Adapun kalau gigi seri yang berada di tengah itu disebut saniyah, disebut saniyah dengan tasydidil ya, saniyah, bukan saniyah. Saniyah jamaknya sanaya. Maka Nabi SAW mufallij ay munfarij as-sanaya, yaitu ada jarak di antara gigi serinya Nabi SAW. Jadi antara gigi seri dengan gigi seri Nabi SAW, yaitu di tengahnya ada furjah, yaitu ada celah. Jadi bukan yang begitu nyambung daripada gigi antara gigi seri Nabi SAW. Wadumyah, dan juga disifati daripada leher Sayyidina Muhammad SAW itu kadumyah, seperti layaknya dumyah. Yaitu apa dumyah? Itu boneka. Nah, arti secara umumnya. Namun yang dimaksud dumyah ay surah min rukhamin wa nahwih, yaitu suatu pahatan yang terbuat dari rukham, dari marmer atau yang sejenisnya, atau yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji, atau yang terbuat dari aj, yaitu dari gading gajah. Di mana pahatan yaitu suatu kerajinan dari gading gajah atau dari marmer biasanya apa? Mengkilap, indah, bersinar. Itulah daripada lehernya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal badin, dan juga Nabi SAW disifati al badin ay samin simanan mu'tadila, yaitu yang gemuk namun gemuknya mu'tadil. Nah, yaitu bukan yang terlalu gemuk namun mu'tadil, nah, yaitu standar daripada gemuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau disifati badin mutamasik, nah, yaitu gemuk namun yang gemuknya itu berotot, bukan gemuk yang lemes daripada gemuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gemuknya itu gemuk orang yang berisi, berotot. Nah, itu yang dimaksud dengan badin. Wal mutajarrid, adapun Nabi SAW disifati al mutajarrid al udwul ari anis sya'ar, yaitu di mana rambut bagian tubuh yang tidak terdapat rambut. Nah, itu sebagaimana disifati bahwasanya di bagian dada dan juga perut Nabi SAW itu mutajarrid, tidak ada rambut kecuali yaitu rambut yang tumbuh mulai dari dada, yaitu memanjang sampai ke pusar, yang itu sangat tipis rambut tersebut sampai dikatakan kal qadib, seperti layaknya hanya batangan daripada batangan pohon. Nah, yaitu sangat tipis daripada rambut yang memanjang dari dada sampai ke pusar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebihnya mutajarrid, tidak terdapat rambut di bagian daripada badan Nabi SAW tersebut. Illa kemudian juga beliau katakan wal labbah, yaitu adapun disebut yaitu rambut yang memanjang mulai dari labbah. Labbah itu adalah an-nuqrah allati fawqa sadr, yaitu bagian labbah, yaitu bagian paling bawah daripada leher yang ada cekungan di situ, itu yang disebut dengan labbah. Warahab, dan Nabi SAW dikatakan rahbar rahah, yakni wasi'ar rahah, yaitu lebar daripada telapak tangannya Nabi SAW. Dan disifati sa'il al-atraf, yaitu sa'il al-atraf ay tawiluha tulan mu'tadila, yaitu ujung-ujung jari. Nah, yaitu maksudnya jari-jari Nabi SAW itu sa'il ay tawil, yaitu panjang, yang panjangnya mu'tadil, yaitu normal. Yang atau diistilahkan jarinya lentik daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khumsanil akhmusain ay mutajafihima 'anil ard, yaitu di mana Nabi sallallahu khumsanul akhmusain, yaitu terdapat khumsan,
yaitu daripada cekungan di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhmas al mawdhi'ul ladzi la yamassul ard indal wata' min wasatil qadam, yaitu bagian yang tidak menyentuh daripada tanah ketika kita meletakkan kita punya kaki, yaitu ke lantai atau sejenisnya. Maka itu yang disebut dengan akhmas, yaitu bagian yang cekung daripada telapak kaki. Nah, wal masih, dan juga disifati kaki Nabi itu masih ay amlas, yaitu begitu licin, begitu halus daripada kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau sekiranya dituangkan air maka yanbu anhul ma, yataba'ad, yaitu menjadi menjauh air, maksudnya cepat turunnya itu air, saking lembut dan halusnya kaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza zala zala qal'a, apabila Nabi SAW berjalan maka rafa'a rijlaihi biquwwah, Nabi SAW mengangkat kakinya dengan kuwah, dengan semangat, bukan dengan lemes, mengangkat daripada kakinya jalan lemes-lemes. La, Nabi SAW idza zala qal'a, seperti orang yang mencabut daripada tanaman itu biquwwah, begitulah Nabi SAW mengangkat daripada setiap kakinya dalam berjalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhari'il misyah, dan Nabi SAW disifati dhari'il misyah, yaitu wasi'ul khadw, yaitu yang wasi', yaitu yang lebar daripada langkahan kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kaki dengan kaki Nabi itu wasi', yaitu lebar daripada langkahan beliau, khilqatan la takallufa, yaitu memang secara penciptaan memang pada tabiatnya seperti itu, bukan dibuat-buat daripada luasnya daripada langkahan kaki Nabi SAW. Wal mulahadhah, dan juga disifati jullu nadharihi mulahadhah, kebanyakan pandangan Nabi itu mulahadhah, yaitu memandang dengan lihad. Lihad itu bagian sisi mata yang dekat dengan pelipis, itu disebut dengan bagian lihad dari mata. Adapun kalau bagian sisi mata yang dekat dengan hidung itu disebut dengan muk, yaitu jullu nadharihi mulahadhah, kebanyakan pandangan Nabi mulahadhah, hanya dengan pinggir matanya. Ini menunjukkan kebanyakan nazarnya Nabi SAW lid dunya, khususnya kepada perihal-perihal duniawiyah, tentang kemewahan dunia dan lain sebagainya. Mulahadhah, hanya pandangan, hanya sekejap saja, melihat asal lirik saja daripada Nabi SAW, menunjukkan tidak mengagungkan, membesarkan daripada dunia, menandakan kecil daripada dunia. Jullu nadharihi mulahadhah, jadi ketika melihat kemewahan, bukan yang dipelototin, menunjukkan rasa takjub, rasa heran akan suatu duniawiyah, lah, jullu nadharihi mulahadhah, khususan itu tentang perkara duniawiyah. Kemudian wa yasuq ashabah, di mana Nabi SAW tadi yasuqu ashabah, menggiring daripada sahabatnya, dalam artian yuqaddimuhum baina yadayhi, yaitu mendepankan daripada para sahabatnya dalam berjalan. Wa yabdur man laqiyahu bisalam, dan Nabi SAW yabdur ay yabtadi, yaitu Nabi SAW yang memulai siapapun yang ditemui beliau, yaitu dengan mengucapkan salam kepadanya. Fanaktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.